Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Puspitasari dengan NIM 23089 dari kelas Jaringan Komputer 3A. Di sini saya akan membuat tugas dari praktikum modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Nah, di sini ada dua latihan. Yang pertama yaitu menentukan subnet IPv4 address. Yang kedua yaitu menghitung subnet IPv4 address. Nah, yang dibutuhkan di sini satu buah PC dan juga kalkulator IPv4 address jika ada. Selanjutnya ini adalah soal yang akan kita hitung. Kita masuk dulu ke dalam Excel kita. Nah, ini adalah soal nomor satu yang sudah saya masukkan ke dalam Excel, yaitu dengan host IP address-nya 172.168.192.166. Nah, selanjutnya di sini kita isi dulu prefix dari original subnet mask-nya. Kita buka subnet mask. Kemudian di situ tadi 255.255.0.0. 255. Nah, ini prefixnya adalah 16. Selanjutnya untuk new subnet masknya yaitu 255.248. Kita cari 255.255.248 yaitu 29. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung bilangan biner dari host IP address-nya dan juga new subnet mask-nya. Nah, di sini pertama kita hitung dulu biner dari 172. Nah, sebelum itu tadi saya sudah melakukan perhitungan. Nah, berikut adalah perhitungan saya. 172 dimodulus 2, sisa adalah 86, sisa 0. Nah, sampai dengan 1 dimodulus 2 itu 0, sisa 1. Nah, di sini kita memasukkannya itu lewat dari bawah, yaitu 1, 0, 1, 0, sampai dengan yang terakhir, yaitu 0. Nah, di sini langsung saja kita masukkan. Yang pertama yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya yaitu 31, 0, 0. Nah, kemudian 1, 1, 1, 1. Nah, selanjutnya yaitu 192, yaitu 1, 1, 1. Nah, selanjutnya yaitu adalah 166. Nah, di sini yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 1. Oke. Selanjutnya di sini adalah subnet mask, yaitu 255. Ini di sini kita masukkan 1, 1, 1, 1, 1, 1, sampai dengan 8 kali. Selanjutnya masih sama, kita masukkan 1, angka 1, sampai dengan terakhir. Selanjutnya sama. Nah, selanjutnya di situ adalah 248. Nah, di sini perhitungan saya yaitu 1, 1, 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung networknya. Nah, untuk network di sini kita lakukan N dari IP di juga subnet mask. 1 N1 itu sama dengan 1. Selanjutnya 01 itu 0, 1 R1 itu 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian di sini 1, 1, 1, 0, 1. Nah, untuk yang broadcast-nya di sini kita samakan dulu dengan network-nya yaitu 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Nah, di sini itu panjangnya adalah 32. Nah, selanjutnya itu kita kurangin 29, itu masih tersisa 3. Nah, jadi 3 di ruang terakhir ini itu kita isi kebalikan dari networknya. Nah, di networknya tadi adalah 0, maka di sini kita tulis 1. 1, 1. Oke, selanjutnya di sini kita isi number of subnet bits, yaitu kita kurangi sama dengan, yaitu 29 kita kurangi 16. Itu jumlah prefix di atas. Nah, selanjutnya kita enter, maka jawabannya adalah 13. Selanjutnya untuk number of subnet created itu adalah sama dengan 2 kita akar dari 13 jumlah dari number of subnet bits-nya. Nah, selanjutnya di sini kita enter. Nah, hasilnya adalah 8192. Kemudian untuk number of hot bits per subnetnya, ini kita isi 32, kita kurang dari hasil ini, kita kurang dari prefix new subnet mask-nya. Sini sama dengan 32, kita kurang 29, kita enter. Hasilnya 3. Nah, selanjutnya itu untuk number of host per subnetnya itu sama dengan 2, kita akar dari 3, kemudian kita kurang 2, kita enter. Nah, hasilnya 6. Nah, di sini untuk network address-nya itu kita isi sesuai dengan yang ada di networknya, yaitu 172.162.160. Oke, selanjutnya di sini kita isi dulu broadcast-nya, yaitu 172.131.192.167. Nah, untuk IP address yang first host ini itu kita tulis, kita tambah dari network address-nya. Nah, berarti di situ kan 172.31.192. Nah, itu kita tambah 1 menjadi 161. Nah, di sini untuk IPv4 address of last host itu kita kurangi dari hasil broadcast kita, yaitu 172.31.192.166. Selanjutnya di sini kita masuk pada soal kedua, yaitu dengan host IP address 195.20.30.1 dengan new subnet masknya 255.255.254.0. Nah, di sini kita masukkan lagi prefixnya, yaitu dari 255, yaitu 24. Kemudian dengan new subnet masknya yaitu 25 titik 255 titik, yaitu 23. Nah, di sini kita masukkan IP bilangan biner dari host IP address. Jadi kita masukkan 1, 1. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan perhitungan yang telah saya buat tadi. Dengan di modulus 2 kita masukkan mulai dari bawah. Nah, selanjutnya di sini adalah 0, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya 20 yaitu 0, 0, 0. Selanjutnya adalah 1, 0, 1. Oke, selanjutnya adalah 30 yaitu 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 1. Oke, selanjutnya adalah 1. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari bilangan biner dari subnet masknya, yaitu 255. Kita masukkan 1, 1, 1, 1, 1. Di sini 25 itu kita masukkan angka 1.
semuanya dengan panjang 8. Kemudian di sini adalah 254, 1, 1, 1, 1. Oke, selanjutnya adalah 0, maka tidak perlu kita isi. Selanjutnya di sini kita akan mengisi networknya, itu dengan cara N1, N1 sama dengan 1, 1. 0 N1 itu 0 sama 1, 1, 0, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, 1, 1. Nah, di sini on. Selanjutnya untuk broadcast-nya itu kita samakan dulu dengan network-nya yaitu 1, 1, 1, 1. Satu, satu, satu. Selanjutnya itu di sini panjangnya 32, kita kurangi dari 23, maka itu ada 9 ruang yang tersisa. Nah, itu kita kebalikannya dari network. Jadi kita isi 1. Nah, selanjutnya di sini kita isi untuk number of subnet bits-nya yaitu sama dengan 24 kita kurangi dengan 23, hasilnya 1. Nah, untuk number of subnet grid-nya itu adalah sama dengan, kemudian 2, kita akar dari 1. 2. Untuk number of host bit-nya yaitu sama dengan 32, kita kurangi 23 sama dengan 9. Nah, untuk number of host per subnet itu sama dengan, yaitu sama dengan 2 diakar 9 dikurang 2. Nah, hasilnya 510. Nah, selanjutnya untuk network address of the subnet itu kita masukkan ini, yaitu 195.20.30.0. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk broadcast-nya, yaitu 195.20.31.255. Nah, untuk IP address V4 first host itu kita tambahkan 1. Jadi 195.20.30.1. Nah, selanjutnya untuk IPv4 address of last host itu kita IP broadcast-nya itu kita kurangi 1, yaitu 195.20.30.31.25. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam soal ketiga, yaitu dengan host IP address-nya 202.159.10.102. Dengan new subnet masnya yaitu 255.255.255.128. Nah, ini kita masukkan dulu prefix-nya dari 255.255.0 yaitu 24. Nah, selanjutnya dari new subnet masnya yaitu 128. 128. Yaitu 25. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan bilangan binernya dari host IP address, yaitu 202, yaitu 1, 1, 0, 0, dan 1, 0, 1. Selanjutnya yaitu 159, yaitu kita masukkan 1, 0, 0, 1, kemudian 1. Sini kita masukkan 10, yaitu 0, 0, 0, 0. Selanjutnya di sini 1, 0, 1, 0. Oke. Di sini kita masukkan biner dari 102, yaitu 0, kemudian 1, kemudian di sini 1, 0, 0, 1, 1.
Nah, selanjutnya ya ini di sini kita masukkan subnet masknya yaitu 1111. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk yang 128. Satu. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan networknya 1N1, 101, 0011111, 00001, 0110 di sini. Oke. Selanjutnya untuk broadcastnya kita masukkan seperti networknya dulu, yaitu 1111111. Nah, di sini panjangnya 32, itu kita kurangi dari 5, 25, maka hasilnya masih 7. Nah, berarti di 7 terakhir ini kita ganti menjadi 1, yaitu kebalikan dari network. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan number of subnet bits-nya, yaitu sama dengan 25 kita kurangi 24. Nah, hasilnya 1, kemudian di sini sama dengan 2 di akar 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya di sini sama dengan 32 kita kurangi 25. Maka hasilnya 7. Nah, selanjutnya di sini untuk number of host per subnet itu yaitu sama dengan 2. Kita akar dari 7, kita kurang 2. Maka hasilnya 126. Selanjutnya di sini kita masukkan networknya sesuai dengan yang di atas, yaitu 202.159.10 dan titik 0. Nah, untuk IPv4 broadcastnya kita masukkan 2.159.10.127. Nah, untuk IPv4 address first host itu networknya kita tambah 1, berarti 202.159.10.1. Nah, pada networknya di sini saya ada kesalahan menulis, yaitu 159. Nah, untuk yang IPv4 address of last host, itu broadcast-nya kita kurangi 1. Jadi 202.159.10.126. Oke. Selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Dengan host IP address-nya 192, 135, 230, 110 dan juga dengan subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 248. Di sini kita cari prefix-nya dulu dari 255 yaitu 24. Selanjutnya 29. Kita cari bilangan biner dari 192. Di sini kita masukkan 1, 1. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan untuk 135 yaitu 1, 0, 0, 0, 1. Oke, selanjutnya adalah 230. Itu 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, selanjutnya yaitu 110. Di sini kosong, kemudian 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Oke, 110. Nah, selanjutnya untuk subnet masknya, yaitu 1, 1, 1, 1, 1.
satu, 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 satu. Nah, selanjutnya di sini adalah 248. Nah, di sini kita masukkan yaitu satu, 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 satu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi networknya menggunakan N, yaitu satu N1, maka di sini hasilnya satu, satu, oke, satu, 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 oh, satu, 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 satu. Oke, selanjutnya untuk broadcast-nya kita samakan dulu. Satu, 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 satu. Di sini satu, 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 satu. Nah, di sini itu panjangnya ada 32, kemudian kita kurangi dari 29, maka masih tersisa 3. Nah, ini kita isi kebalikan dari network, yaitu satu, satu, satu. Oke, maka hasilnya adalah 111. Nah, selanjutnya kita isi untuk number of subnet bits itu sama dengan 29 kita kurangi 24. Maka hasilnya 5. Kemudian untuk number of subnet grid yaitu sama dengan 2 kita akar dari 5. Hasilnya 32. Selanjutnya untuk number host of bits per subnet yaitu sama dengan 32 kita kurangi 29. Hasilnya 3. Untuk number of host per subnet itu adalah sama dengan 2 kita akar. Oh, salah. Di sini sama dengan 2 kita akar dari 3 kita kurangi 2. Hasilnya 6. Selanjutnya untuk network address itu kita isi sesuai network yang telah kita masukkan yaitu 192.135.230.104. Oke, selanjutnya untuk IPv4 address of first host itu network kita tambah dengan 1. Maka 192.135.230.105. Oke, selanjutnya untuk alamat broadcast-nya kita masukkan dulu yaitu 192.135.230.111. Nah, untuk IPv4 address of last host itu broadcast-nya kita kurang 1, yaitu 192.135.230.110. Oke, kita sudah selesai melakukan perhitungan kalkulasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang kalkulasinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu mengapa subnetmask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Jawabannya adalah karena berfungsi untuk membedakan bagian jaringan dan bagian host dalam IP. Nah, tanpa subnetmask ini, kita tidak akan bisa membedakan antara alamat jaringan dan juga host dalam sebuah alamat IP. Nah, selanjutnya yaitu untuk mempermudah pengaturan subnet yang lebih kecil dan menghindari konflik alamat IP. Subnet mask juga membantu router untuk mengarahkan data ke tujuan yang tepat dan memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien dengan menghitung jumlah perangkat yang bisa terhubung ke jaringan tersebut. Mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan tentang modul 5, yaitu kalkulasi subnet IPv4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.